satu. Sekarang bagaimana kalau ada dua lingkaran? Kedudukan dua lingkaran. Maksud kedudukan dua lingkaran itu adalah hubungan antara dua lingkaran. Oke, perhatikan gambar ini. Ada lingkaran A, titik pusatnya yang merah. Ada lingkaran B, titik pusatnya yang biru. Kira-kira apa hubungan antara lingkaran A dan lingkaran B? Pusatnya sama. Oh iya, jelas pusatnya sama. Tapi hubungan antara dua lingkaran ini kita lihatnya dari mana? Bukan dari titik pusat, tapi dari sisi lingkarannya. Coba perhatikan antara lingkaran A, sisi lingkaran A dengan sisi lingkaran B, apakah terdapat hubungan? Ya, tidak ada hubungan antara sisi lingkaran A dan sisi lingkaran B. Sehingga lingkaran A dan lingkaran B hubungannya adalah tidak saling bersinggungan. Udah tahu kan ya istilah bersinggungan? Bersinggungan itu bersentuhan. Oke, selanjutnya kalau lingkaran B-nya kita geser, jadi di sini apa hubungan lingkaran A dan lingkaran B? Sisinya ya yang dilihat. Ya, lingkaran A dan lingkaran B masih tidak saling bersinggungan karena sisinya tidak saling bersentuhan. Sekarang kita geser lagi. Nah, kalau gambarnya seperti ini, coba kamu perhatikan lingkaran A dan lingkaran B saling bersentuhan. Berarti hubungannya adalah saling bersinggungan di dalam. Ya, nanti ada bersinggungan yang lain. Ini bersinggungan di dalam. Kenapa bersinggungan di dalam? Karena dia di dalam lingkaran. Sekarang ini. Oke, kemarin udah tahu kan istilah dengan garis yang memotong. Nah, ini lingkaran A dan lingkaran B hubungannya adalah saling berpotongan. Titik potongnya ada dua, yang atas dan yang bawah. Sekarang perhatikan ini. Nah, lingkaran A dan lingkaran B sisinya saling bersentuhan sehingga hubungannya adalah saling bersinggungan tapi di luar. Kalau di bersinggungan di dalam, tadi lingkaran yang kecilnya ada di dalamnya ya. Kalau ini karena di luar bersentuhannya berarti bersinggungan di luar. Hubungan terakhir antara lingkaran A dan lingkaran B, ini namanya adalah saling lepas. Mereka terpisah. Antara lingkaran A dan lingkaran B disebut saling lepas. Berarti ada 5 hubungan antar dua lingkaran ya. Tidak saling bersinggungan di dalam, saling berpotongan, saling bersinggungan di luar, dan saling lepas. Nah, perhatikan hubungan lingkaran yang tidak saling bersinggungan. Ini gambarnya. Masih ingat pengertian garis singgung? Ya, garis singgung itu adalah garis yang menyinggung lingkaran atau menyentuh lingkaran. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa membuat garis yang menyinggung A sekaligus menyinggung B? Nggak bisa, karena sisinya aja tidak saling bersinggungan. Maka nggak bisa kita bikin garis yang menyinggung keduanya. Nah, garis yang menyinggung kedua lingkaran itu namanya adalah garis singgung persekutuan. Karena dia menyinggung A dan menyinggung B. Berarti di sini dia tidak memiliki garis singgung persekutuan. Sekarang kalau hubungannya adalah bersinggungan di dalam, ya bisa kita buat garis singgung persekutuannya. Nih, garis yang merah. Lingkaran yang saling bersinggungan di dalam itu memiliki satu buah garis singgung persekutuan. Kalau lingkaran yang saling berpotongan akan terdapat hanya dua buah garis singgung persekutuan. Lingkaran yang bersinggungan di luar 1, 2, dan satu lagi di tengah-tengahnya ada 3 buah garis singgung persekutuan. Hubungan yang terakhir kalau lingkarannya saling lepas. Bisa kita buat 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 buah garis singgung persekutuan ya. Nah, kenapa ini dibedakan warna? Ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Karena garis singgung persekutuan itu ada 2 jenis.
Yang pertama ada garis singgung persekutuan luar, kemudian ada garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan luar berarti di luar, garisnya di luar. Kalau garis singgung persekutuan dalam berarti garisnya di dalam ya. Oke, akan kita bahas garis singgung persekutuan luar. Oke, garis singgung persekutuan luar atau kita singkat GSPL. Garis singgung persekutuan luar. Nah, ini gambarnya ya. Kalau ada lingkaran O, lingkaran P, garis yang merah ini adalah garis singgung persekutuan luarnya. Nah, kemarin garis singgung itu ada yang di atas, ada yang di bawah, memiliki panjang yang sama. Begitu pula dengan garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan atas memiliki panjang yang sama dengan garis singgung persekutuan yang bawah. Ini namanya GSPL, garis singgung persekutuan luar, karena dia ada di luar lingkaran ya. Ada di luar O dan di luar P. Nah, yang biru ini, titik yang biru adalah titik singgungnya. Kita beri nama titik A dan titik B. Jarak dari titik pusat ke titik singgung itu adalah jari-jari. Untuk lingkaran O kita tandai dengan R besar karena lingkarannya lebih besar. Untuk lingkaran P, R-nya kecil karena lingkarannya lebih kecil. Oke, kemudian antara jari-jari dan garis singgung itu membentuk sudut siku-siku. Di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Nah, kita perpendek karena kita hanya akan memakai garis dari A ke B aja. AB ini garis singgung persekutuan luarnya. Oke, garis OP itu merupakan jarak antar pusat atau jarak kedua titik pusat. Ya, jarak antara O dengan P. O dan P adalah titik pusat. Oke. Nah, untuk mencari AB kita pakai garis bantu ya. Perhatikan, karena OA tegak lurus AB, kemudian PB juga tegak lurus AB, akibatnya OA dan PB itu sejajar. Kita bisa bikin garis sejajar nih, yang sejajar dengan AB. AB-nya kita turunin ke bawah ke sini. Akibatnya karena AB yang atas sejajar dengan yang bawah, maka sudutnya pun sama, 90 derajat. Nah, di sini terbentuklah segitiga siku-siku nih, ABO atau APO. Siku-sikunya di A. AB-nya atau AP-nya adalah garis singgung persekutuan luar, OP-nya jarak antar pusat, AO-nya ini adalah selisih jari-jarinya. Coba dari atas ke sini jari-jari yang besar, kemudian kita tahu nih ini jari-jari yang kecil. Karena sejajar berarti dari sini ke sini jari-jari yang kecil, sehingga AO ini adalah selisih jari-jarinya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, bisa kita pakai teorema Pythagoras. OP itu kan sisi miring ya. Jarak antar pusat itu jadi sisi miring, sehingga kalau mencari AB atau garis singgung persekutuan luar, ini kan sisi siku-siku, berarti rumus Pythagorasnya adalah dikurang. Nah, akibatnya AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang AB kuadrat itu adalah OP kuadrat dikurang selisih jari-jarinya, R besar kurang R kecil dikuadratkan. AB-nya garis singgung persekutuan luar, GSPL. OP-nya jarak antar pusat, R kurang R-nya adalah selisih jari-jari. Contoh soal yang pertama, dua buah lingkaran saling lepas berarti kepisah, masing-masing mempunyai jari-jari 8 cm dan 3 cm. Jarak antara kedua titik pusat tersebut adalah 13 cm.
Tentukan garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut, GSPL ya. Ya, diketahui jari-jari yang besar 8 cm, jari-jari yang kecil 3 cm, kemudian jarak antar pusatnya kita misalkan OP itu adalah 13 cm. Ditanyakan GSPL, garis singgung persekutuan luar. GSPL itu kan sisi siku-siku, berarti dikurang ya. Ingat-ingat. Di gambarnya AO 8 cm, BP-nya 3 cm, OP-nya 13 cm. Kita bikin garis bantu. Nah, sehingga selisih jari-jarinya adalah 8 kurang 3, 5 cm. Kita akan mencari AB. Nih, AB yang atas kan sama dengan yang bawah. AB ini sisi siku-siku, berarti rumusnya dikurang. AB kuadrat itu sama dengan OP kuadrat kurang R dikuadratkan. OP-nya 13, R besarnya 8, R kecilnya 5, diperoleh AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Nah, kamu perhatikan nih, R kurang R dikuadratkan. Kurangi dulu jari-jarinya, cari dulu selisih jari-jarinya, baru kamu kuadratkan ya. Nih, bukan 8 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, tapi 8 kurang 3 dulu, baru nanti dikuadratkan. Nih, 5 dikuadratkan, berarti AB itu 169 dikurangi 25, AB kuadratnya sama dengan 144, sehingga AB adalah akar dari 144 atau 12 cm. Jadi garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Contoh soal kedua. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkarannya adalah 15 cm. Jika panjang jari-jari kedua lingkaran adalah 10 cm dan 2 cm, hitunglah jarak antara kedua pusat lingkaran. Oke, ini dibalik ya. Tadi ditanyakan GSPL, sekarang GSPL-nya yang diketahui. GSPL nya 15, R besarnya 10, R kecilnya 2 cm. Ditanyakan jarak antar pusat. Gambarnya jari-jari yang besar, jari-jari lingkaran besar, ini jari-jari lingkaran kecil. GSPL-nya nih yang merah 15 cm. Dan lagi garis batu. Oke, yang ditanyakan adalah jarak antar pusat. Jarak antar pusat itu jadi sisi miring kan? Mencari sisi miring itu berarti ditambah. Simpelnya seperti itu. Tapi kita coba dulu pakai rumus ya. Nih, rumusnya tadi AB kuadrat itu OP kuadrat dikurang selisih jari-jari. AB-nya 15, OP-nya ditanyakan, tulis lagi OP dikurang 10 kurang 2. Ingat, cari dulu selisihnya. Berarti 15 kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang 8 kuadrat. 225 sama dengan OP kuadrat kurang 64. Nah, sehingga OP kuadrat itu adalah 225 tambah 64. OP kuadrat 289, OP-nya akar 289, sehingga OP adalah 17 cm. Jadi jarak antar pusatnya 17 cm. Atau gampangnya seperti ini. Nih. Kita mau mencari jarak antar pusat. Kita ubah warna dulu. Oke, yang akan kita cari adalah jarak antar pusat. Nah, ini adalah sisi miring. Kalau mencari sisi miring itu berarti rumus Pitagorasnya adalah ditambah. Oke, sisi miring itu ditambah. Kita punya dua sisi siku-siku, yaitu GSPL dan jari-jari. Berarti sisi miring itu adalah 15 kuadrat ditambah karena ini GSPL, berarti yang kita pakai adalah selisihnya. GSPL
GSPL. GSPL selisih. GSPL selisih L, selisih jari-jari, berarti 10 dikurang 2 dikuadratkan. Nah, berarti ini 15 kuadrat ditambah 10 kurang 2 8 dikuadratkan. 15 dikuadratkan itu 225, 8 dikuadratkan itu 64. Ya, gampang ya. Lanjut. Contoh soal ketiga, jarak titik pusat dua lingkaran adalah 26, panjang garis singgung persekutuan luar adalah 24. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 15 cm, hitunglah panjang jari-jari lainnya. Terus dulu diketahuinya, ditanyakannya, diketahui jarak antar pusatnya 26, GSPL-nya 24, jari-jarinya 15 cm. Ini jari-jari yang besar. Ditanyakan jari-jari yang kecil. Gambarnya seperti ini. Oke. Nah, sama. Bikin lagi garis bantu sehingga terlihat segitiga siku-siku. Nah, yang ditanyakan adalah jari-jari yang kecil. Berarti sama aja kamu cari selisih jari-jari ini. Kita pakai rumus dulu deh. AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi R kurang R kecil dikuadratkan. Nih, AB-nya 24, OP-nya 26, R besarnya 15 dikurangi R kecil. Jangan dulu menguraikan yang ini. Oke? Jangan dulu menguraikan yang ini. Ini tunda dulu. Nanti karena R ininya, R kecilnya belum diketahui. Uraikan dulu yang udah ada. 576 sama dengan 676 kurang 15 dikurang R dikuadratkan. Nah, buat nyari ini, kuadratnya jangan dikeluarin dulu. Ini masih nempel nih semuanya. 15 kurang R dikuadratkan berarti 676 kurang 576. 15 kurang R dikuadratkan sama dengan 100, berarti 15 kurang R adalah akar dari 100 yaitu 10, sehingga R-nya berarti 15 kurang 10, R-nya adalah 5 cm. Simpel begini. Oke, OP itu sisi miring. Ya, OP adalah sisi miring. GSPL sisi siku-siku. Selisih jari-jari sisi siku-siku. Nah, sisi miringnya ada, sisi siku-sikunya ada. Berarti kamu cari satu sisi siku-siku lagi. Ya, R kurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. Ini siku-siku kan, sisi siku-siku. Berarti dikurang mana? 26 kurang 24. 26 kuadrat kurang 24 kuadrat. Berarti R kurang R dikuadratkan adalah 26 kuadrat itu adalah 676. 676 dikurang 576. Berarti R dikurang R dikuadratkan adalah 100. Nah, sehingga diperoleh R besar kurangi R kecil, berarti itu adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Jari-jari yang besarnya tadi udah ada 15 dikurangi R kecil sama dengan 10. Berarti R kecilnya adalah 15 kurang 10, 5 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 5 cm. Oke, lanjut ke garis singgung persekutuan dalam. GSPD dalam, berarti dia ada di dalam. Tadi yang merah GSPL, sekarang yang biru ini adalah GSPD. Kenapa GSPD? Karena dia ada di dalam, di antara lingkaran O dan lingkaran P. Ya, kalau tadi kan di luar dua-duanya, sekarang dia masuk ke dalam nih, di antara lingkaran O dan lingkaran P.
Nah, apakah GSPD yang ini sama dengan yang kanan? Sama panjangnya. Kita hapus salah satu sehingga kita dapat OA jari-jari, kemudian PB jari-jari juga. Nah, ini jari-jari dan garis singgung itu membentuk siku-siku, sama jari-jari dan garis singgung membentuk siku-siku. OP adalah jarak antar pusat. Nah, untuk mencari AB, kita pakai garis bantu lagi ke atas. Nah, perhatikan, karena OA tegak lurus AB dan PB tegak lurus AB, maka OA sejajar dengan PB. Kita bikin garis bantu yang sejajar dengan AB dan sama panjang dengan AB. AB-nya kita tarik ke atas. Berarti akibatnya ini juga siku-siku. Ada segitiga siku-siku lagi di sini. Ini segitiga siku-siku. Nah, AB O, AB O, ya, segitiga siku-siku AB O. Siku-sikunya di mana? Siku-siku di A. Audio Jungle. Audio Jungle. Siku-siku Audio di Jungle. A. Oke. Nah, sekarang ini sisi siku-sikunya. OP itu adalah jarak antar pusat. Jarak antar pusat itu selalu jadi sisi miringnya. Berarti sisi siku-sikunya bertambah panjang. GSPD double, sehingga jari-jarinya double. Kalau tadi GSPL selisih, kalau GSPD double, berarti jari-jarinya kamu tambahkan jari-jari yang besar ditambah dengan jari-jari yang kecil. Sehingga untuk mencari AB, rumusnya sama, hanya beda di sini saja. Hanya beda di sini saja. Kalau GSPL itu selisih dikurang, kalau GSPD double ditambah. AB-nya GSPD, OP-nya jarak antar pusat, R tambah R adalah jumlah jari-jari. Contoh soal. Dua buah lingkaran yang berpusat di O dan P masing-masing berjari-jari 6 dan 2. Berarti O jari-jarinya 6, P jari-jarinya 2. Jika jarak O ke P adalah 17 cm, tentukan garis singgung persekutuan dalamnya. Ketahui ditanyakan di gambarnya. Jari-jari yang O 6, jari-jari yang P 2, OP-nya 17 cm. GSPD berarti AB. Ya, mencari AB. Proyeksikan. AB-nya geser. Nah, sehingga sisi yang ini GSPD double, jumlahin. Berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Kita akan mencari GSPD, nyari AB, nyari sisi siku-siku. Berarti rumus Pitagorasnya adalah dikurang. AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi jumlah jari-jarinya. Nih, diperoleh AB-nya akar 225. Silakan pelajari sendiri ini perhitungannya. Nah, dapat AB-nya 15. Jadi GSPD-nya adalah 15 cm. Sama dengan yang tadi cari dulu selisihnya, ini cari dulu jumlahnya. Jangan dulu dikuadratin. Cari dulu jumlahnya baru dikuadratin. Contoh soal yang kedua. Dua buah lingkaran yang berpusat di O dan P masing-masing berjari-jari 6 dan 2. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15, tentukan jarak antar pusat kedua lingkaran tersebut. Diketahui ditanyakan gambarnya. R yang besar 6, R yang kecil 2. GSPD-nya 15. GSPD-nya 15 berarti AB-nya adalah 15 cm. Pakai garis bantu, pindahin. Nah, ini kita nyari jarak antar pusat, ya. Kita bandingkan dengan yang pakai rumus jarak antar pusat. Jarak antar pusat itu berarti kan sisi miring. Kalau sisi miring, nyarinya itu berarti ditambah. Berarti jarak antar pusatnya itu adalah 15 kuadrat
ditambah, karena di sini ring, ditambah Audio Jungle. karena ini GSPD, Audio berarti Jungle. double. Jari-jarinya berarti tambahkan, tambah 8 kuadrat. Berarti OP-nya 225 ditambah 64. Dapat nih OP kuadrat adalah Audio Jungle. 289. Berarti OP adalah akar dari Audio Jungle. 289, yaitu 17 cm. Jadi kalau kita pakai rumus, ini juga pakai rumus sebenarnya. Ini rumus yang diuraikan ya. Audio Jungle. Nah, dapat OP-nya 289, OP 17 cm. Silakan pelajari perhitungannya. Sama kok. Jadi GSPD-nya adalah 17 cm. Contoh soal terakhir nih, sebelum kamu latihan soal. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran adalah 24. GSPD-nya 24. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 6 dan jarak kedua titik pusat 26, tentukan panjang jari-jari lingkaran lainnya. Diketahui, ditanyakan. Ini gambarnya. Jari-jari yang besar 6, OP-nya 26. GSPD-nya belum tertulis ya. GSPD-nya 24. Audio Jungle. Oh, sorry. Nah, kita edit dulu. Audio Ini Jungle. bukan 15 ya, tapi 24. Audio Jungle. Nah, lihat lagi pembahasannya. Oke, 24. Geserin ke atas. Kita akan nyari jari-jari. Berarti sisi yang ini ya, sisi siku. Kita pakai yang gampang dulu. Oke. Kalau udah ngerti Pitagorasnya itu gampang. Kita nyari R. R itu ada di sisi siku-siku. Berarti rumusnya dikurang. Sehingga Audio Jungle. perhatikan lagi GSPD. GSPD itu jari-jarinya double. Berarti R tambah R Audio Jungle. dikuadratkan sama dengan ini sisi siku. Berarti rumusnya dikurang. 26 kuadrat Audio Jungle. dikurang 24 kuadrat. R tambah R kuadrat adalah 676 dikurangi 576. Berarti R tambah R dikuadratkan adalah 100. Sehingga R ditambah Audio Jungle. R itu sama dengan akar dari 100, 10. R besarnya 6. 6 ditambah R kecil sama dengan 10. Berarti R kecilnya adalah 10 kurang 6, yaitu 4 cm. Audio Kita Jungle. coba pakai rumus yang diuraikan. Ini pelajari perhitungannya. Nah, Audio dapat Jungle. 6 tambah R sama dengan 10. Berarti R-nya adalah 10 kurang 6, yaitu 4. Jadi jari-jari lingkaran satunya lagi adalah 4 cm. Selesai pembahasan kita. Selamat mengerjakan latihan soal. Audio Jungle. Oh iya ini diingat nih, GSPL sama GSPD kita pisahkan. Di GSPL nih yang atas, GSPL yang bawah GSPD. GSPL luar, jari siku persekutuan luar, berarti jari-jarinya adalah selisihnya dikurang semua nih, jari-jarinya dikurang semua. Terus kalau mau nyari GSPL
Pitagorasnya itu dikurang. Jarak antar pusat ini sisi miring, berarti rumus Pitagorasnya ditambah. Jari-jari ini sisi siku-siku, berarti rumus Pitagorasnya adalah dikurang. Sekarang GSPD berarti ini PD double, berarti jari-jarinya ditambahin. GSPD sisi siku, berarti Pitagorasnya dikurang. Jarak antar pusat sisi miring, berarti ditambah. Jari-jari itu sisi siku-siku, berarti dikurang. Semoga paham ya. Semoga paham. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.